Iya, waalaikumsalam. Iya, selamat datang. Silakan masuk. Ya, sebentar ya. Mas, silakan duduk. Jangan, baru. Iya, bagaimana Kak perjalanannya menuju ke sini? Sedikit macet sih. Iya, Kak. Baik, memangnya kalau boleh tahu Kakak dari mana ya? Kebetulan saya baru juga kerja dari Sudirman. Oh, cukup jauh ya Kak. Baik, biar kita lebih akrab lagi nih Kak, sebelum memulai konseling kita kenalan dulu ya Kak. Atas nama siapa katanya? Mas nama Abdul. Mau dipanggil Abdul atau Mas Abdul? Nama aja lah, biar lebih akrab ya. Oke, baik Abdul. Saya Miftahul Saada sebagai konselor pada hari ini. Abdul bisa panggil saya Ibu Mita. Kalian kenal ya Abdul? Assalamualaikum. Apakah Mas Abdul sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum sih. Saya jelaskan sedikit ya Mas Abdul terkait dengan konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh ahli atau konselor kepada klien yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan atau kendala yang sedang klien hadapi pada saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi konseling ya Abdul. Jadi fungsi konseling itu ada 3. Yang pertama itu ada pengentasan, yang dimana saya sebagai konselor itu membantu klien untuk mengentaskan permasalahan atau kendala yang dihadapinya pada saat ini. Lalu yang kedua itu ada fungsi pemahaman, yang dimana saya sebagai konselor itu membantu klien untuk yang terpenting itu adalah untuk memahami dirinya sendiri. Lalu selanjutnya untuk memahami permasalahan atau kendala yang sedang dihadapi. Terus yang ketiga itu ada fungsi pencegahan, yang dimana saya sebagai konselor ini membantu untuk mencegah terjadinya peningkatan pada permasalahan atau kendala yang sedang klien alami pada saat ini. Dapat dipahami ya Abdul? Paham. Oh ya, perlu Abdul ketahui juga bahwa konseling ini memiliki beberapa asas. Asas-asas ini perlu kita ikuti karena asas-asas ini itu sangat berperan penting dalam keberhasilan konseling pada hari ini. Karena asas-asas ini memastikan konseling pada hari ini itu berjalan dengan baik dan juga mencapai tujuan bersama. Yang terpenting adalah asas kerahasiaan, di mana segala data, informasi, ataupun cerita yang nanti akan Abdul berikan kepada saya pada hari ini, saya akan jamin kerahasiaannya 100% dan saya tidak akan menyebarluaskannya itu kepada siapapun. Biar Abdul lebih percaya lagi kepada saya, lebih terbuka lagi kepada saya atas perasaan-perasaan yang mengganggu Abdul pada hari ini, saya akan mengucapkan sumpah konselor terlebih dahulu. Saya Miftahul Saada sebagai konselor pada hari ini bersedia dan sanggup untuk menerima, menjaga, merawat, dan merahasiakan segala data, informasi, ataupun cerita yang saya dapat pada hari ini, dan saya tidak berhak dan juga tidak layak untuk memberitahukannya kepada orang lain. Baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut ajaran dan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Saya kan sudah menjelaskan cukup banyak mengenai konseling dan juga Abdul sudah memahami itu. Jadi apa yang membuat Mas Abdul memilih untuk bercerita kepada saya? Jadi belakangan ini kan ada yang namanya karyawan baru ya Bu di tempat kerja saya. Soalnya beberapa bulan yang lalu itu ada pengurangan karyawan. Nah, jadi sebab saya kemarin itu saya ingin konseling karena adanya perbedaan bahasa. Banyak pegawai-pegawai baru yang masuk di tempat kerja saya. Itu yang masuk pun dari luar daerah Jakarta. Dari saya sih paling cuma ngerasa adanya perbedaan bahasa aja sih Bu yang saya mungkin kurang ngerti.
Mas Abdul kira-kira sudah berapa lama bekerja? Saya di kerjaan saya itu udah 3 tahun kurang lebih ya kan. Karena sebelumnya itu di tempat kerja saya rata-ratanya itu mayoritasnya orang Jakarta. Jadi saya masih bisa beradaptasi lah ya kan, bisa ngobrol bareng gitu. Apa dari awal Mas Abdul tuh tidak pernah memiliki rekan kerja dari luar Jakarta? Ada sih Bu beberapa, cuman kan lebih banyak kan orang Jakarta ya kan. Jadi mungkin mereka juga ngikut bahasa ke Jakarta Bu. Gitu. Oke, berarti sekarang tuh Mas Abdul merasa Mas Abdul menjadi minoritas gitu ya di tempat kerja Mas Abdul. Apa yang Mas Abdul rasakan pada saat ini? Kayak sedikit rasa takut aja sih Bu. Takut untuk hal apa? Ya takut kayak diomongin, entah mungkin kerja saya kurang bagus ya kan, atau kerjasamanya kurang. Tapi kan saya nggak ngerti apa yang mereka omongin itu, apakah dia ngomongin saya bukan ya kan. Itu aja sih Bu yang saya rada takutin atau overthinking. Baik, menurut saya ketakutan yang Mas Abdul rasakan pada saat ini itu adalah hal yang wajar ya, bahkan sangat wajar, karena kan Mas Abdul sendiri harus beradaptasi dengan bahasa baru yang sebelumnya Mas Abdul tuh belum tahu gitu mengenai bahasa itu, mengenai penggunaan bahasa daerah sana, lalu juga mungkin Mas Abdul juga nggak pernah mencari tahu, nggak pernah belajar ataupun nggak pernah diajarkan. Tapi apakah Mas Abdul sudah melakukan hal untuk beradaptasi dengan bahasa baru atau dengan rekan kerja baru Mas Abdul? Ada sih sedikit, jadi di saat kayak lagi istirahat nih saya ikut nimbrung bareng mereka ya kan, dengan cara saya berbicara bahasa Jakarta cuman intonasi mereka atau nada mereka gitu, biar lebih akrab aja sih gitu. Iya, baik. Berarti Mas Abdul sudah sudah mencoba gitu ya untuk beradaptasi dengan mereka, untuk berbaur dengan mereka gitu. Namun ada tidak ya hal baru gitu yang terpikirkan oleh Mas Abdul untuk mendekatkan diri lagi kepada mereka gitu agar lebih akrab lagi? Ada sih Bu sedikit ya, kayak 1 atau 2 kalimat lah saya kan juga belajar ya kan bahasa mereka, kayak nanya kabar ya kan, kayak ye kabare, terus kayak nawar makan, kayak wis mangan dulu gitu, kayak gitu doang sih Bu paling. Menurut saya usaha Mas Abdul pada saat ini itu tidak dapat dikatakan gitu doang, karena semua bentuk usaha itu patut diapresiasi ya Mas Abdul, karena kan yang tadi saya sudah bilang, Mas Abdul itu wajar memiliki ketakutan karena Mas Abdul kan baru beradaptasi dengan bahasa baru yang sebelumnya Mas Abdul itu tidak tahu gitu. Ini sedikit gambaran dari saya ya Abdul. Mungkin Abdul tuh bisa mengajak mereka untuk ngobrol-ngobrol santai gitu di luar jam kerja gitu, misalnya kayak setelah jam kerja atau saat pulang kerja gitu, atau mungkin di hari libur gitu, dengan ngajak mereka untuk nongkrong-nongkrong gitu, kayak mungkin ke warkop atau ke coffee shop atau mungkin kulineran di daerah Jakarta. Oh iya, ada benernya juga ya Bu, kalau misalkan kita kulineran bareng ya kan, atau nongkrong bareng, bisa ngopi bareng, itu kan bisa memakai bahasa Jakarta ya kan, karena kan yang nongkrong juga mungkin rata-rata bahasa Jakarta kan ya Bu. Kayak misalkan kita kulineran ini di Blok M nih, kita kasih tahu ya kan, ini tuh makanan Jakarta ya kan. Benar, dengan begitu kan Mas Abdul bisa ngajak ngobrol mereka tuh menggunakan bahasa Indonesia gitu atau bahasa Jakarta gitu, agar mereka juga bisa beradaptasi dengan bahasa Jakarta. Karena kan berarti kan mereka di sini itu kan merantau ya, mereka tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan baru saja gitu, tapi juga harus dengan bahasa baru, yaitu bahasa daerah Jakarta. Karena kan mereka di sini akan cukup lama ya tinggalnya. Oh iya Bu, saya juga baru ada pikiran nih buat ngajak dia NR-an ya kan, atau enggak nih bareng ya kan, sambil nongkrong di pinggir jalan sambil ngopi ngobrol gitu ya Bu. Nah benar, ya sesekali bisa lah ngobrol-ngobrol santai di pinggir jalan sambil ngopi di Starling. Ibu bisa aja Bu. Oke, baik.
Apa sekarang masih ada perasaan-perasaan yang mengganggu Mas Abdul? Enggak Bu, saya udah ngerasa tenang aja sih sekarang. Baik, alhamdulillah ya jika Mas Abdul merasa lebih tenang. Apakah Mas Abdul sepakat jika konseling pada hari ini kita akhiri? Siap, sepakat Bu. Berarti kita sama-sama sepakat ya untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Jikalau nanti Mas Abdul mengalami kendala lagi atau merasakan perasaan-perasaan yang mengganggu Mas Abdul lagi, Mas Abdul bisa hubungi saya kembali. Baik Ibu Mita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Abdul karena sudah menyempatkan waktu, sudah meluangkan waktu untuk konsul kepada saya. Ya Bu, sama-sama, saya juga terima kasih. Saya juga mungkin udah tenang ya kan sekarang. Ya, alhamdulillah. Itu saya izin pamit ya Bu. Iya baik, saya antar ya. Iya baik. Terima kasih Mas Abdul, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu. Permisi. Ya.